Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Nikmat agung yang luar biasa, nikmat keimanan. Karena nikmat yang luar biasa ini bukanlah nikmat yang diwariskan. Bukan pula nikmat yang tiba-tiba hadir di dalam diri kita. Benar, kita beriman, berislam karena mungkin sejak kecil. Namun sesungguhnya iman Islam ini harus terus kita upayakan tetap ada di dalam diri kita. Karena ada beberapa saudara kita, iman Islamnya bisa lepas walaupun sejak kecil sudah beriman dan berislam. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam kepada uswah dan teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan yang Masya Allah, yang terus kita upayakan kita secara pribadi untuk menteladani beliau. Semoga kita semua termasuk saudara-saudara beliau. Karena diriwayatkan ketika itu Rasulullah Muhammad meneteskan air matanya ketika beliau selesai mengkebumikan salah satu sahabatnya. Ketika itu kemudian beliau meneteskan air mata, ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air matamu?" Kemudian beliau bersabda, "Waditu laikaitu ikhwani." Sungguh aku itu merindukan saudara-saudaraku. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah menjawab, "La, antum ashabi." Kalian adalah saudara-saudara, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus Abu Bakar tanya, "Siapa yang kau sebut saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Sampai-sampai engkau meneteskan air mata dan engkau merindukan bertemu dengannya." Maka Rasulullah menjawab, "Ikhwani, saudara-saudaraku adalah ummati." Umat Islam yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, namun ia tidak pernah bertemu denganku. Insya Allah. Itulah sungguh saudaranya Rasulullah yang dirindukan untuk bertemu dengannya. Siapa jamaah sekalian? Kita semua umat Islam yang beriman kepada Rasulullah Muhammad, namun kita tidak pernah bertemu dengannya.
Masya Allah. Semoga Allah layakkan diri kita untuk menjadi saudaranya Nabi Muhammad yang dirindukan untuk ketemu dengan beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan ini khatib ingin menasehati diri kami secara pribadi dan jamaah sekalian. Dua hal yang insya Allah akan membuat hidupnya hati kita. Yang membuat hati kita ini lembut. Minimal ada dua. Para ulama mengatakan yang pertama, hidupnya hati ini disebabkan karena ilmu. Karena kita serius mencari ilmu agama Allah ini. Kita bisa memahami kebesaran Allah itu karena ilmu. Kita bisa memahami, merasakan Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita sebab ilmu. Maka kemudian Imam Syafi'i pernah memberi nasihat. Jikalau engkau tidak berlelah-lelah, tidak capek, serius mencari ilmu, maka siap-siap. Engkau akan capek kepada kebodohan. Engkau akan lelah dengan kebodohanmu. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Seorang ulama namanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa amma faqdul ilmi fafihil faqdu hayatil qalbi wa ruhi fala ghina'an lil abdi anhu tarfata ain. Adapun seseorang yang luput dari ilmu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan ruh. Jadi ketika kita tidak memiliki ilmu, ruh dan hati kita ini gersang. Setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu. Tak bisa ia lepas darinya walaupun sekejap mata. Ketika kita memahami ilmu ini, maka hati kita akan semakin lembut karena akan mengenal. Ketika kita memahami Rasulullah Muhammad dengan ilmu, bagaimana cinta beliau kepada kita. Kita memahami sunnah-sunnah beliau, maka hati kita akan dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Bisa jadi masjid, bisa jadi majelis ilmu. Kemudian mereka membaca kitabullah. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatun wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah, di masjid, majelis ilmu, di sebuah tempat, kemudian kita saling mengajarkan satu dan lainnya. Melainkan kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah Muhammad, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Akan dinaungi rahmat, kasih sayang Allah. Dan akan dikelilingi para malaikat Allah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi ketika kita bermajelis ilmu, hadir di masjidnya Allah, maka akan turun ketenangan hati. Akan turun malaikatnya Allah dan akan turun rahmatnya Allah kepada hati-hati kita. Maka jamaah sekalian, mari seringlah kita harus bermajelis ilmu. Karena itulah bagian dari taman-taman surganya Allah. Carilah majelis ilmu yang akan menambah ketenangan hati kita. Bukan bertambah musuh kita. Kadangkala ada seseorang yang bermajelis ilmu malah justru membuat hatinya tidak tenang, kok malah justru bermusuhan kepada Islam, bermusuhan kepada saudara-saudaranya, maka majelis ilmunya salah. Karena majelis ilmu itu akan membuat hatinya tenang, hatinya lembut, semakin bersaudara dengan saudara-saudaranya, meski kita berbeda di beberapa hal. Carilah majelis ilmu yang membuat hati kita lembut. Carilah seorang ustadz, belajar kalamnya Allah yang membuat hati kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulnya, dan semakin cinta kepada saudara-saudara kita.
Meski kadangkala kita berbeda dengan saudara-saudara kita sesama agama Islam. Ibadallah, itu poin yang pertama. Bahwasanya hidupnya hati ini disebabkan oleh ilmu. Poin yang kedua jamaah, yang ini mungkin akan membuat diri kita akan merenung. Apa itu? Hidupnya hati dan tenangnya hati itu asbab disebabkan karena kita membaca Al-Quran. Insyaallah. Para ulama mengatakan karena disebabkan membaca Al-Quran. Kira-kira nih kalau kita bertanya pada diri kita sendiri jamaah. Beberapa menit yang lalu kita membuka apa? Insyaallah. Membuka WA. Bukan membuka Al-Quran. Ya Allah. Setengah jam yang lalu kira-kira kita membaca Al-Quran atau WA? Atau bisa jadi 2 jam yang lalu kira-kira kita megang apa? Al-Quran atau WA? Jamaah sekalian, WA ini sudah, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah ya. Sudah mengalahkan kita membaca Al-Quran. Ya Rabb. Maka kemudian tak heran kadangkala hati kita tidak lembut lagi. Karena yang kita pegang bukan kitabullah, namun WA. Ya Rabb. Maka kemudian jemaah sekalian, maka kata ulama tidak akan ditemukan ketenangan hati itu kecuali dengan kitabullah. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin, Al-Aqaf ayat 29-30. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an falama hadaruhu. Jadi ketika jamaah jin itu hadir, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, mereka itu mendengarkan Al-Quran dengan serius. Jadi di zaman kita ini justru kita khusyuknya dengan WA, tapi jin itu malah khusyuknya dengan Al-Quran. Ketika ada majelis ilmu ini, para jin itu hadir. Dan mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan serius. Masya Allah. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkannya sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jin aja kalau dibacakan Al-Quran itu mereka tenang. Jin muslim maksudnya. Maka apalagi kita manusia, karena Al-Quran ini sesungguhnya awal mulanya adalah untuk manusia. Ibadallah jamaah sekalian, rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, maka hadirnya ketenangan hati itu yang kedua adalah dengan Al-Quran. Dengan dzikrullah, dengan mengingat kalamnya Allah, dengan mengingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh hatimu dengan mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah, mengingat kalam Allah, membacanya, mentafakurinya, tatmainnul qulub. Hati kita akan tenang dan damai. Rasulullah bersabda, Masya Allah, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datangnya karena Al-Quran. Bukan karena WA, bukan karena musik, bukan jamaah sekalian. Bisa jadi karena ada orang yang stres, dia dengerin musik dengan keras-keras, bukan tambah tenang, tambah gelisah hatinya. Tenangnya cuma di pikiran, tapi nggak akan merasuk ke dalam hatinya. Karena hati ini datangnya dari Allah Ta'ala, ruh ini datangnya dari Allah, dan kalamnya Allah itu Al-Quran. Maka kemudian para ulama memberi nasihat, jikalau engkau ingin bertemu dengan Allah, sholatlah. Namun ketika engkau ingin berbicara dengan Allah, iqra'ul Quran, bacalah dengan Al-Quran. Karena di situ akan hadir nasihat-nasihat yang bisa jadi nasihat itu sesuai dengan kondisi hati kita. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah.
Semoga dua nasihat yang sederhana ini memberi kita bekal bahwasanya ketenangan hati itu gak akan hadir di dalam diri kita kecuali karena dua hal. Yang pertama karena ilmu, yang kedua adalah dengan Al-Quran. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk bisa melaksanakan dua nasihat ini. Bukan banyak-banyakin bukain WA, tapi kita perbanyak dengan membaca Al-Quran. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh ketenangan hati itu ketika kita dekat dengan Allah. Ketenangan hati itu ketika kita membaca kalam-kalamnya Allah. Hingga suatu saat Rasulullah pun mengingatkan kita, seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ketika dia husnul khotimah dan dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala di surganya sampai di mana dia membaca Al-Quran. Ketika dia berhenti di membaca Al-Quran itu, maka dihitung bacaan Al-Qurannya yang dalam kehidupan itu, kemudian dia derajatnya dia dalam surga sebanyak ia membaca Al-Quran. Maka kemudian tak heran orang-orang yang begitu mencintai Al-Quran, menghafalnya. Kalaupun tidak bisa menghafalnya, kita membacanya. Kita mungkin di level ini membacanya. Maka jamaah sekalian, bacaan itu akan mengantarkan kita mendapatkan syafaat. Dalam hadisnya Rasulullah, Al-Quran akan datang di hari kiamat. Kemudian dia meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu membacaku hingga tengah malam. Maka izinkan aku memberi syafaat, memberi berkah sebab mereka mencintaiku, mencintai Al-Quran. Maka kemudian Allah Ta'ala memberi izin, maka Al-Quran itu memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mencintainya. Semoga Allah bimbing kita semua termasuk ahli surga dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran yang selalu kita baca. Barakallah, kita akan akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami semua ya Rabb. Ampuni semua dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami. Sayangi beliau, cintai beliau sebagaimana beliau mencintai kami sejak kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Jumat ini, di hari penuh berkah-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Rabb. Beri hidayah-Mu, bimbingan-Mu kepada beliau, karena hajat rakyat ini ada di pundak-pundak beliau. Maka ya Rabb, beri hidayah-Mu kepada beliau sehingga para pemimpin kami mengikuti hati nuraninya, mengikuti petunjuk-Mu ya Rabb, sehingga bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini sering melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, maka ya Rabb, ampunilah kami semua.
Jika tidak Engkau ampuni ya Rabb, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami, keturunan kami, keluarga besar kami, termasuk ahlul Quran ya Rabb, ahlul ilmi wa ahlul khair, ahli ilmu dan ahli kebaikan, ahli menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, kami pinta kepadamu ya Rabb, ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah, surgamu ya Rabb, surga dunia dan akhirat. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari pedihnya api neraka, neraka dunia dan neraka akhirat. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, pinta kami karena sesungguhnya Engkau lah yang membalak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman kami, iman keluarga kami, iman keturunan kami ya Rabb, untuk selalu beriman dan mentaatimu, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.